Oke, kemarin ada yang nanyain bagaimana sih cara lepas termostatnya ya. Beginilah caranya. Oke, kita lihat ke sini langsung saja ya. Nah, buka ini. Nah, kita juga memang mau cuci ini. Mau cuci apa namanya? Mau saring udaranya. Hati-hati ya, baut-baut jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Nah, ini boleh disingkirkan seperti ini. Ini baru ini. Baru beberapa bulan lalu. Nah, seperti ini. Aja begini. Tapi kalian harus punya sealer, soalnya kalau cuman pakai seal bawaannya biasanya masih ada rembes-rembes ya. Harus punya sealer. Di sini ada sealer. Kalau nggak ada sealer, kalian bisa akalin dengan lilin. Tapi lilin akan meleleh jika kena panas. Itu biasanya begitu. Nah, ini cara ini. Kenapa saya kok keras? Nah, itu udah kelihatannya ini termostat nih. Nah, ini kelihatan. Nah, ini termostat ini. Cabut aja begini. Nah, saya curiga ininya nih. Iya, ini keras sekali nih. Keras banget. Ini memang saya beli belum lama, cuman saya curiga ini barang jangan-jangan nggak bagus. Nah, kalau kalian nggak mau pakai termostat, ya coba boleh dilepas begini, tapi kalian harus punya yang termostat bekasnya ya, buat naruh ini apa namanya, ring. Kalau ini sebelumnya saya pakai ini nggak ada masalah. Ini pakai ini 3 bulan bantet. Nah, kalian harus punya ini yang sudah dipretel begini. Kenapa? Untuk masang ringnya begini kalau misalnya nggak mau pakai termostat, supaya nggak banjir kemana-mana. Nah, ini kalau misalnya nggak mau pakai termostat ya tetap harus ada seperti ini buat ini apa namanya, sealnya. Kalau ini dicabut tanpa dikasih ini ya bocor, walaupun dikasih sealant biasanya tetap bocor gitu. Nanti saya akan pasang yang ini kan dua, nanti saya akan rebus dulu dua ini, nanti ya saya akan kasih lihat ya. Dari dua ini memang beda nih, ini lebih tinggi, ini agak pendekan. Yang asli yang mana? Semuanya nggak ada yang asli karena memang beli di pasar loak. Nah, maksudnya itu beli aftermarket ya, kita nggak tahu mana aslinya, bilangnya semuanya asli, tulisannya Toyota dan Denso ya sama aja gitu. Cuman memang saya rasa memang ada beda sedikit di sini gitu. Ini lebih pendek ini. Ini yang udah pernah saya pakai lama gitu, karena saya punya ini nih, ulir dratnya aja beda. Ini gampang buka, kalau ulir dratnya agak lunak begini lunak nih. Ini kan banyak nih ulirnya nih, otomatis keras, pembukanya keras ini. Nah, jadi kalian mending pakai yang ininya lunak aja, jadi lebih cepat bukanya. Lebih cepat buka nggak apa-apa kok. Bahkan orang banyak kan nggak pakai termostat, seperti ini aja, langsung pasang ini. Ini pasang ini begini. Kalau nggak pas berarti tinggal atur alurnya aja, karena ini tidak bulat 100% ya. Nah, ini kok nggak ketemu pasnya. Udah mekar apa menciut lagi kayak perawan. Bentar dulu. Ini mana? Sudah. Biasanya sih ngadepnya kalau nggak begini. Nah, tuh. Nah, jadi kalau kalian nggak pakai termostat tetap harus pasang seperti ini. Nah, ini kita pasang karena saya akan apa namanya, mau saya cuci dulu ini apa namanya, air radiatornya mau saya kuras gitu, istilah kuras. Ini nanti kita nyalakan, kita kasih selang di sini. Di sini dikasih selang air, digojokin terus biar airnya tuh muter terus begini. Nah, ini kita lepas. Mari kita baut lagi dulu, slow aja ya, karena ini adalah hari Minggu, holiday, kiriman tidak ada. Paling ngajak jalan-jalan teman atau temen. Ini pendek. Oh ya, baut tuh ada panjang ada pendek nih ya. Ini perhatian, kalau yang panjang di belakang sini. Emang beda-beda karena dia terpanjangnya. Udah berapa menit itu? 4.
5 menit. Oh bentar ya. Jadi yang pendek di sini ya, kalian jangan balik. Ini rembes-rembes sedikit nggak apa-apa, silennya belum saya bersihkan. Saya mau kuras dulu air radiatornya. Karena emang udah lama juga, udah dapat 6.000 kilo. Oli sudah ada sih, itu tinggal ganti. Enggak sampai 5.500 Pak. Salah. Berarti Jakarta 3 kali. Jakarta 3 kali. Jakarta itu 3 kali kalau nggak salah. Loh, kok malah OP-nya saya tinggal di sini. Ini kita pasang kembali. Kita pasang kembali nih ya. Nanti termostat saya akan rebus untuk tahu pembukaannya terlambat atau tidak. Nah, ini dipasang ya. Nah ini kita copot nih supaya kita persiapkan ini di sini dicopot. Loh, keras. Bentar. Biasa sih pakai tang saya. Waktu kalau belum berbentuk hulok saya akan pakai tang. Kalau udah jadi buluk baru. Keras. Keras sekali. Terus bersihkan semua nanti ya ini ya, sebelum kita silen baru. Memang kalau masang sil ini hati-hati sekali ya, jangan sampai masuk ke dalam karena nanti akan memampetkan apa namanya radiatornya. Kalau udah ini nanti tutup ini. Saya cari tutup dulu. Bro, semua ada kalau kerja. Inilah kalau maling kecil masuk tuh. Bawang pisang. Ini kita tutup dulu ya. Ini jadi kita nggak terlalu rapi yang namanya bikin videonya, karena yaitu kembali saya bilang pendidikannya desain, bongkar-bongkar mesin. Nah, sesuatu yang cukup beda sih ya, tapi tidak apa-apa, nggak ada salahnya ya, kita sama-sama berbagi pengetahuan. Tutup ala kadarnya aja lah, nggak terlalu kencang sekali. Nah, ini. Malah putus ini. Gak apa-apa, banyak. Itulah kalau kerja salah-salah. Jadi itu ya guys. guys. Nah, ini begini aja. Yang penting sini nggak ngalir kok. Nah, ini. Nah, ini kita persiapkan ini. Corongnya di kotak. Oh.
Nah, di sini pakainya plastik es coy. Soalnya ada yang pakai apa namanya botol aqua ya bekas. Tidak, saya dia ini. Yang penting nanti gelojor ke sana ya. Oke, kita ikat aja di sini. Yang penting adalah gelojor. Bocor keluar. Tapi ini penggunaan plastik sebenarnya dikurangin ya karena memang kita lagi ada kampanye ini. Jadi kalau di sini plastik tidak bisa terurai, silakan dimakan aja di situ. Nah, seperti ini ya. Kita akan nyalakan kendaraannya. Ini untuk sementara kita masukin di sini. Perlu isi lagi airnya. Kurang ya. Kita akan kuras dulu. Sampai ini mengalir. Itu bocor tuh. Mana? Oh, bocor ini nggak apa-apa. Tuh, kita kuras dulu ya. Ini memang bekas air radiator yang warna biru. Yang birunya sudah biru ini apa namanya? Biru pucat. Udah nggak biru mas. Mas ini bocorin. Oh iya, kayak pangeran kencing. Oke ya. Udah. Kita masukin aja di sini. Tapi mungkin belum nyalain dari kompornya. Tinggal dulu. Persiapan dah. Ambil dulu. Aku tutup botol. Namamu kan selalu ku ingat. Nanti kamu tuang ke sini ya, bisa kan buang ini, bisa kasih. Kalau udah nyala boleh tuang sih. Sini. Nyala tuang berarti. Nanti saya akan ini akan misalkan. Muncrat tahu. Di sini. Keluarin. Ah, ngapain? Bapak. Berhenti dulu. Ini kok plastiknya masuk. Masuk ke dalam tuh. Ketarik. Ini belum jalan tadi. Jalan lagi. Ini tapi kalau kayak gini berarti waterproof nggak masalah ya. Overhead yang saya punya itu murni itunya nggak buka apa namanya, termostatnya nggak buka, ini sudah kelihatan, ini lancar kok. Waterproof nggak masalah ini. Kalau seperti ini berarti waterproof jalan. Ini airnya juga nggak terlalu kotor. Dan apa namanya ya, ini juga sekaligus bisa ngetes ya bahwa radiator tidak mampet. Radiator tidak mampet. Yang kedua waterproof berarti jalan normal, artinya tidak ada apa namanya ya,
kita akan tes dulu ini direbus bagaimana titik-titiknya sama apa tidak. Anget air. Oh iya. Sumpah. Ya, ini buat bikinkan mesin kan begini sistem kerjanya. Bening lah berarti ini bersih, nggak ada masalah. Water pump juga oke. Kita gas lagi. Lihat ke sini loh, video lihatnya sini, jangan kamu yang liatin orang. Mana sih? Air ya, videoin air. Oh, aku masih kelihatan sih. Sama. Kalau untuk radiator tadi memang nggak ada, saya cek nggak ada rembes-rembes atau apa. Air dari sore segitu tetap putus segitu, berarti bukan dari kebocoran radiator. Saat air radiatornya berkurang. Coba jadi bunyi. Kalau di sini daripada bunyi itu. Tangan dipegang, tangan kasih dulu. Ya, coba ya. Saya mau arahkan airnya supaya balik ke situ sebentar. Siram saja. Nah, ini. Supaya nggak ada kurang air ya. Biar balik ke sana. Awas kamu ya. Siram-siram ya. Saya rasa begini itu cukup ya. Yaitu masang termostat, terus cara kuras radiator. Mungkin kalian punya cara yang lebih rapi aja. Nanti tunggu ya. Cuman kalau tanpa termostat, temperaturnya itu dingin terus, lama sampai ke tengahnya itu lama. Kita bisa udah jalan-jalan jauh baru dia akan menyala tuh, anget. Ya, kita lepasin kembali ini. Setelah dilepasin kembali, kita buka lagi yang di sini. Biarkan dia ngalir dulu ya, kita kuras dulu. Kalau sisa air radiator, air kurasan nggak apa-apa. Ini udah dicuci bersih kemarin, kita pakai Sunlight. Saya rasa itu termostat nggak buka ya. Jadi dia itu panas, air radiatornya ke minum. Jadi kalau kalian mobilnya ada masalah overhead, yang pertama adalah cek tutupnya. Tutupnya itu mampet apa tidak. Kalau mampet pun bisa jadi, maksudnya mampet itu harusnya kalau kondisi panas dia akan ke sini, dan saat dingin dia kembali ke sini. Nah, kalau misalnya saat panas ke sini tapi nggak kembali lagi, ya itu saya udah bikin videonya di
itu ada video yang tentang tutup radiator. Nah, ini adalah cara buka termostat dan nyuci radiator. Cuman ya cara tadi itu memang sedikit ribet saya. Mungkin kalian bisa pakai botol aqua sini yang dimasukin sini, mungkin lebih rapi gitu. Jadi cuman caranya aja ya, kalau untuk prakteknya di masing-masing orang mungkin akan berbeda. Dalam artian berbeda, mungkin lebih rapi. Karena itu tadi saya orang teknik desain ya, jadi kan teknik mesin. Ini termostat mau saya rebus dulu ya. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga dapat membantu yang belum terbantu dan mudah dipahami bagi yang belum memahami. Salam sukses selalu.